Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Sang Kuasa. Anak-anak yang terkasih, hari ini kalian bersama dengan Pak Yohan dalam bimbingan dan konseling. Tema kita pada bimbingan dan konseling hari ini adalah menjadi remaja yang kreatif dan inovatif. Mau tahu bagaimana menjadi remaja yang kreatif dan inovatif? Mari kita simak tayangan berikut ini. Menjadi remaja kreatif dan inovatif bersama saya, Yohanes Purnomo Edi. Adapun tujuan bimbingan kita pada hari ini adalah tujuan umumnya peserta didik atau konseli dapat memiliki wawasan untuk menjadi remaja kreatif dan inovatif, serta mampu memahami strategi untuk menumbuhkan kreativitas tersebut. Tujuan khususnya, peserta didik atau konseli dapat memahami yang pertama, menjadi remaja yang kreatif. Yang kedua, langkah-langkah menuju kreativitas. Dan yang ketiga atau yang terakhir, strategi menumbuhkan kreativitas. Sedangkan kreatif sama dengan memiliki daya cipta, memiliki kemampuan untuk menciptakan. Sedangkan inovatif sama dengan bersifat memperkenalkan sesuatu yang baru, bersifat pembaruan atau kreasi yang baru. Nah, remaja yang kreatif dalam inovasi merupakan remaja yang kreatif dalam memperbarui suatu penemuan, pemikiran, serta penilaian. Di sini mereka bisa berpikir maju dan selalu up to date. Setiap hari kita berhadapan dengan masalah. Untuk mengatasi permasalahan inilah perlu berpikir kreatif. Nah, gimana sih caranya menjadi remaja yang kreatif? Yang pertama, mempersiapkan dengan membuat beberapa perencanaan ke depan, mempunyai kemauan yang kuat dan yakin kalau kita bisa menjadi kreatif. Ketika menemukan permasalahan dalam beberapa perencanaan ini, pikiran kita akan termotivasi untuk membuat suatu pembaruan yang menuntut kreativitas. Disinilah letak inti kreativitas, di mana tergantung kepada kemauan kita untuk menginginkan hal-hal yang baru. Kemudian yang kedua, setelah mempersiapkan beberapa rencana ke depan, kita mencoba untuk melaksanakan perencanaan tersebut dengan rileks. Namun, ketika kita tidak menemukan jalan keluarnya, jangan berhenti dulu, tapi teruskan untuk menggali ide baru sampai menemukan ide yang pas untuk mengatasinya. Untuk mendapatkan kreativitas, kita harus melalui masalah tersebut terlebih dahulu. Justru bukan menghindarinya ya. Yang ketiga adalah catatan. Ini sangat penting karena ide adalah sesuatu yang baru dan merupakan fondasi untuk mengerjakan sesuatu. Akan sangat disayangkan ya apabila ide yang terlintas terlupakan begitu saja oleh kita. Yang keempat, mengamati sesuatu yang dikerjakan oleh orang lain. Kreativitas juga dapat dibangun dengan mempelajari apa yang dilakukan oleh orang lain. Dari situ, kita bisa mendapatkan inspirasi dan ide-ide untuk membuat karya kita sendiri. Yang kelima, tantang dirimu sendiri. Kita harus selalu ingin untuk mengembangkan diri kita dan tidak ingin berlama-lama di zona nyaman. Membuat sebuah rencana dalam periode waktu tertentu secara bertahap. Dan tantanglah diri kita untuk merealisasikan rencana kita itu. Perubahan akan memaksa kita untuk belajar dari sesuatu yang baru dan dengan ketekunan usaha, kita tidak akan sia-sia. Yang keenam adalah luangkan waktu untuk beristirahat dan relaksasi. Bekerja dalam waktu yang lama sangat menguras tenaga dan pikiran kita. Di saat-saat jenuh seperti itu, kita tidak akan bisa berpikir jernih dan bekerja secara efektif.
kita akan selalu bergelut dengan rasa penat. Beristirahatlah sejenak dan mengerjakan hal-hal yang kita suka untuk mengembalikan semangat kita. Saat pikiran kita sudah fresh, nah, itulah saat yang tepat untuk berkreasi lagi. Yang terakhir atau yang ketujuh, membangun kepercayaan yang positif. Kepercayaan bahwa semua masalah bisa diselesaikan adalah sikap yang baik untuk meningkatkan kreativitas. Ide dan kegiatan kita boleh saja dianggap remeh oleh orang lain ya. Namun jika kita sudah yakin terhadap apa yang kita kerjakan, tetap lakukan dan buktikanlah. Kreativitas justru akan berkembang pesat ketika seseorang berada dalam keadaan yang tidak baik, jika kita mampu untuk tetap optimis. Itu adalah cara menjadi remaja yang kreatif. Kemudian, bagaimana sih langkah-langkah dalam menuju kreativitas? Ada dua. Yang pertama, kita harus memiliki kepercayaan yang penuh akan kemampuan akal kita. Percaya bahwa kita dapat mengembangkan pemikiran kita dan meningkatkan kepribadian kita. Kemudian yang kedua, kita membebaskan akal kita dari berbagai belenggu dan penghalang yang merintangi kita untuk berpikir secara kreatif dan benar. Di antaranya belenggu dan penghalang yang berkaitan dengan cara hidup kita. Belenggu yang secara langsung berkaitan dengan ekspresi tentang kekuatan akal kita. Nah, setelah kedua langkah tersebut, kita beradaptasi dengan akal kita terlebih dahulu. Akal mempunyai kebutuhan-kebutuhan dan berbagai kebutuhan itu perlu dipenuhi. Akal perlu pelatihan, istirahat, bekerja giat, dan juga relaksasi. Untuk membangun akal dan mengembangkan kemampuan agar kita kreatif dalam berpikir adalah kita memberi makan akal kita. Untuk memberi makan akal kita adalah kita menggerakkan dan memanfaatkan potensi-potensi yang ada dalam akal kita. Untuk membina akal dan mengembangkan kemampuannya berkreasi adalah dengan melatih akal kita untuk berkreasi secara nyata. Karena kita dibekali sarana-sarana yang memungkinkan kita untuk melakukannya. Nah, untuk menumbuhkan jiwa kreatif itu memang membutuhkan waktu ya anak-anak. Dengan menuliskan misi kreativitas kita adalah cara terbaik untuk menangkap gambaran masa depan. Dan ingatlah selalu, misi yang kita tulis itu dengan menempelkan atau menyimpan yang dapat kita jumpai dimanapun kita berada. Di kamar kamu, di sudut-sudut rumah kamu yang sering kamu pandangi begitu ya. Namun jangan mengharapkan imajinasi kita akan meledak begitu saja tanpa usaha apapun ya. Karena kreativitas dan inovasi tidak harus berasal dari ide yang besar. Bahkan bisa muncul dari ide-ide yang kecil. Namun, bagi sebagian orang, ide-ide kecil ini berakhir begitu saja tanpa rencana untuk dimanifestasikan. Berikut ada strategi untuk menumbuhkan kreativitas di mana kita bisa menjaga ide kreatif itu agar terus mengalir. Dengan menjadikan langkah-langkah ini sebagai bagian dari hidup kita, yakni akan memberikan dukungan pada kreativitas yang kuat, memfasilitasi inovasi, dan memudahkan proses untuk mengatasi masalah. Nah, kemudian untuk mengembangkan jiwa entrepreneur di kalangan remaja, salah satunya remaja harus menjadikan dirinya remaja yang berkualitas yang di dalamnya bersemayam jiwa inovatif. Nah, ini ada Mitchell Ditkoff, ciri-ciri tentang kualitas dari seorang inovator di antaranya. Yang pertama, menantang status quo. Tidak merasa cepat puas dengan keadaan yang ada dan selalu mempertanyakan otoritas dan rutinitas serta mengonfrontasikan asumsi-asumsi yang ada. Yang kedua, ingin tahu, senantiasa mengeksplorasi lingkungannya dan menginvestigasi kemungkinan-kemungkinan baru, memiliki rasa kekaguman pada sekitar ya. Yang ketiga adalah motivasi diri. Tanggap terhadap kebutuhan dari dalam. Senantiasa secara proaktif
memprakarsai proyek-proyek baru, menghargai setiap usaha yang ada. Yang keempat adalah visioner, memiliki imajinasi yang tinggi dan memiliki pandangan yang jauh ke depan. Yang kelima, menghibur yang fantastis, memunculkan ide-ide yang gila dalam tanda kutip ya, memandang sesuatu yang tidak mungkin menjadi sebuah kemungkinan, memimpikan dan menghayalkan sesuatu yang besar-besar. Ini luar biasa ya. Kemudian yang keenam adalah mengambil resiko, melampaui wilayah yang dianggap menyenangkan, berani mencoba dan menanggung kegagalan. Kemudian yang ketujuh, bergerak, merubah lingkungan kerja sesuai yang dibutuhkan, senang melakukan perjalanan atau traveling untuk memperoleh inspirasi atau pemikiran yang segar. Kemudian yang kedelapan adalah ceria atau humoris, memiliki ketertarikan terhadap hal-hal yang aneh dan mengagumkan, berani tampil beda, bertindak nekar, serta mudah dan sering tertawa layaknya seorang anak kecil. Yang kesembilan, menerima diri sendiri atau menerima diri kita apa adanya. Dapat mempertahankan ide-idenya dan menganggap kesempurnaan sebagai musuh kebaikan. Tidak terikat dengan apa-apa yang dipandang baik menurut orang lain. Yang ke-10, fleksibel atau adaptif, terbuka bagi setiap perubahan, mampu melakukan penyesuaian terhadap rencana-rencana yang telah dibuat, menyajikan berbagai solusi dan gagasan. Yang ke-11, membuat koneksi baru, mampu melihat hubungan-hubungan di antara unsur-unsur yang terputus, mensintesakan dan mengkombinasikan. Yang ke-12 adalah reflektif, menginkubasi setiap masalah dan tantangan, mencari dan merenungkan berbagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Yang ke-13, mengenali kembali pola ya, mengenali pola. Perspektif terhadap sesuatu dan dapat membedakannya, dapat melihat kecenderungan dan prinsip serta mampu mengorganisasi. Yang ke-14, menoleransi ambiguitas, merasa nyaman dalam situasi kacau, chaos, dapat menyajikan situasi paradoks, tidak tergesa-gesa membenarkan terhadap suatu ide yang muncul. Kemudian yang ke-15, berkomitmen untuk belajar, berusaha mencari pengetahuan secara terus-menerus, mensintesakan segala input yang ada, menyeimbangkan setiap informasi yang terkumpul dan menyelaraskan setiap tindakan. Yang ke-16, menyeimbangkan intuisi dan analisis, memilih dan memilah di antara pemikiran divergen dan pemikiran konvergen, memiliki intuisi tertentu sebelum melakukan analisis, meyakini apa yang sudah dianalisis dan menggunakannya secara hati-hati dengan menggunakan akal yang kita miliki. Kemudian 17, kolaboratif secara situasional, berusaha menyeimbangkan pemikiran dari setiap individu, membuka pelatihan dan mencari dukungan organisasi. Yang ke-18, mengartikulasikan secara formal, mengkomunikasikan setiap gagasan secara efektif, menerjemahkan konsep abstrak ke dalam bahasa penuh arti, menciptakan prototipe atau model yang dianggap paling mudah. Dan yang ke-19 adalah elastis, merefleksi hal-hal dianggap mengecewakan atau yang tidak diinginkan, belajar dengan cepat dari umpan balik, berkemauan untuk mencoba dan terus mencoba lagi. Yang terakhir adalah tekun, bekerja keras dan tekun memperjuangkan gagasan-gagasan baru dengan gigih, memiliki komitmen terhadap hasil-hasil yang telah digariskan. Nah, kemudian strategi menumbuhkan kreativitas. Yang pertama adalah mengetahui apa yang membuat semangat. Kita bisa mencapainya dengan menciptakan komunitas, yakni menciptakan komunitas agar kita bisa berbagi minat yang sama, menceritakan perasaan-perasaan kita, baik yang membuat bergairah atau sebaliknya, seperti menceritakan keberhasilan, rasa frustasi, atau hal-hal yang membuat kita stres.
Komunitas pada saat ini bisa kita jumpai di website internet, hubungan seluler ya, atau di handphone kalian masing-masing yang canggih, secara perorangan atau lewat media lainnya. Kemudian yang kedua, mengabaikan suara negatif. Jangan pedulikan suara-suara negatif di pikiran kita yang mengatakan kita tidak mampu, kita tidak bisa berubah, kita tidak bisa, atau menjadi kreatif bukan untuk kita sendiri, melainkan untuk orang lain. Kita harus bisa menyadari bahwa suara-suara seperti itu hanyalah ilusi dalam pikiran yang menghambat kita untuk berkembang menjadi yang lebih baik. Dan yang ketiga, merayakan kemenangan kecil. Kreativitas tidak selalu harus muncul dari hal-hal yang besar, melainkan muncul dari hal-hal yang terkecil. Jika kita mencoba paling tidak salah satu di antara 10 cara ini, yakinlah kita pasti bisa meraih kemenangan kecil itu. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Sampai jumpa di pertemuan BK yang berikut. Terima kasih anak-anak yang terkasih karena sudah menyaksikan video dari Pak Yohan. Selalu ingat ya, jadilah remaja yang kreatif dan inovatif. Tentunya dimulai dari sekarang, diri kalian dan saat ini. Jangan jadikan masa pandemi seperti ini sebagai alasan kalian untuk tidak berbuat apa-apa. Tapi buatlah masa pandemi seperti ini menjadi bahan untuk kalian berinovasi dan kreatif. Salam sehat, tetap semangat. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat Tarakanita. Yes!